wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya, di dalam ibadah dan thalabul ilm. Salawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Membahas ilmu fikih kitab Safinatus Shalah Hayy Abdullah bin Umar bin Yahya, insyaallah nyusul Najah Imam Nawawi di dalam pasal tentang rukun sholat yang 19 perkara. Sebagian berkata 13, sebagian 14, sebagian 17, dan sebagian 19, bahkan sampai 20 dan 21. Pembahasan tentang rukun sholat. Adapun rukun sholat itu beliau mengambil angka yang 19. Dengan apa? Bija'li tuma'ninati rukunan mustaqilan. Dengan setiap rukun dari rukun tuma'ninah di ruku 1, tuma'ninah ruku di i'tidal 1, 2, tuma'ninah di dalam sujud 3, dan tuma'ninah di antara 2 sujud 4. Jadi 4 tuma'ninah, 1, 1, 1. Wabi'adis sujudain, dan dihitung juga 2 sujud ruknain. Jadi sujud yang pertama rukun. Kalau ditinggalin sujud sekali nggak sah sholatnya, ya kan? Kan sujud 2, dia lupa sujud sekali, dia bangun, ya Allah, nggak sujud tadi 2 kali, cuma sekali, rusak itu 1 rakaat, nggak terhitung karena dia nggak sujud 2 kan? Nah, jadi 2 kali itu rukun dua-duanya. Sujud pertama rukun, sujud kedua rukun, itu ditambah menurut beliau. Bagian ulama hanya hitung sujud itu 1, yaitu sujud pertama dan sujud kedua. Itu bedanya. Tambahan lagi ada dukhulun fis shalah dengan niat, wa khurujun fis shalah dengan niat, yang ke-20. Tambah masuk ke dalam sholat dengan niat, keluarnya juga dengan niat lagi di dalam hati, ya. Waktu kita salam itu juga termasuk rukun yang ke-19. Yang ke-20 gajinya apa? Al-khusyuk, yang paling berat. Khusyuk di dalam madhab sufiyah rukun min arkanis shalah. Yang ke-21 katanya salam. Kita salam kepada siapa? Kepada malaikat dan orang-orang yang beriman sebelah kanan kita. Salam, assalamu alaikum. Tangan kanan kita malaikat dan para mukminin yang muslimin yang sholat. Ditambahin 1 dari 21. Nah, itu semuanya rukun sholat. Al-awwal, yang pertama niat. Kita hitung di sini yang pertama niat. Habis niat adalah berdiri, qiyam al-fard, wajib tuh, rukun. Nah, mampu, sakit baru boleh duduk. Habis sehat, al-firal al-fardi di dalam sholat fardu ada gadir bagi yang sehat, yang kuat, yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat suratul Fatihah. Yang kelima ruku', dan tumanina di dalam ruku'. 7 i'tidal, ada tumanina di i'tidal. 8. Terus apa lagi? Sujud pertama dulu, itu tumanina, kan tadi dihitung semuanya, nilaikan tuh semuanya jadi banyak. Yang 10 itu maknanya di sujud pertama baru nih. Terus 11-nya duduk di antara 2 sujud, dan ada tumanina situ, jadi 12. Sujud lagi, rukun, tambah lagi tumanina 14. Nah, ke-15 tasyahud akhir. Tasyahud awal ba'da shalah. Tasyahud akhir. Duduknya tasyahud rukun. Nggak boleh kita baca tasyahud berdiri. Kalau kita umpamain baca tasyahud, ya asyhadu anna tahiyyatul mubarakatuh, salah itu. Namanya naqlu ruknin qauli ila ghairi mahallih. Dia pindahin rukun qauli ke bukan tempatnya. Masa tasyahud berdiri, orang lain ngelamun namanya, bisa aja kan. Lupa at-tahiyyatul mubarakatuh, salah baca. Atau dibaca Fatihah, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir
Masa tasyahud baca Fatihah? Nah itu lupa, dibayarnya dengan sujud sahwi. Jadi duduk tasyahud itu rukun dan tasyahudnya rukun. Itu berapa itu tadi? 16. Terus apa lagi? Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga duduknya dimasukin. Terus salam. Juga duduknya di waktu sah. Masya Allah, itu banyak semuanya itu. Yang tadi dengan khusyuk, yang niat khuruj kepada akhir sholat, dan niat salam kepada yang sebelah kanan, para malaikat dan orang-orang muslim. Kurang lebih 20-an di atasnya. Itu semuanya rukun-rukun sholat. Dibagi 3 atau dibagi 4. Rukun gauli, rukun fi'li, rukun galbi, rukun ma'nawi. Rukun galbi yang pertama adalah niat. 1, nggak ada lagi. Itu rukun yang harus an-niyatu mahalluha, an-niyatu qasdu syai'i mubdarinan li fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Niat itu adalah bermaksud seseorang mengerjakan pekerjaan disertai dengan amalannya, langsung itu niat. Mahalluha al-qalb, dan tempatnya niat adalah hati. Wa talaffuzu biha sunnah, dan melafadzkan niat itu sunnah. Jadi itu rukun apa? Qalbi, bukan rukun manawi, karena sunnah bukan rukun melafadzkannya. Orang nggak melafadzkan Allahu Akbar saja niatnya dalam hati. Terus rukun maknawi 1 juga. Rukun maknawi adalah tertib mengerjakan sholat dari pertama tadi berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, itu 1 rukun, 1. Jangan la yuqaddimu rukunan ala rukunan. Nggak boleh dia mendahului rukun, misalnya dari berdiri langsung sujud, nggak boleh. Itu rukun maknawi. Rukun qauli, rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, rukun qauli. Yang kedua Fatihatul kitab, rukun qauli. Yang ketiga tasyahud, rukun qauli. Yang keempat salawat kepada Nabi, rukun qauli. Yang kelima as-salam. Yang lainnya rukun fi'li. 1157. Yang kurangin dari 19 jadi 12 rukun fi'li. Ya, 12 rukun fi'li. Masya Allah, itu ilmu. Ya, kalau dengan perincian 1 persatu itu udah alim. Kalau satu-satu kita bisa bahas dengan ilmu sholat saja udah cukup gitu menguasainya. Bacaannya, begitu juga lafadznya, begitu juga hudurnya tadi, khusyuk, itu yang dipanggil ruhul sholat. Ruhnya sholat adalah khusyuk. Jadi rukun sholat yang tertinggi tadi di dalam hadis Rasulullah SAW, 3 perkara tidak ditimbang oleh Allah seentengnya sayap nyamuk. Sayap nyamuk berat nggak? Enteng banget, nggak dihargain sama Allah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama-tama adalah sholat yang nggak pakai khusyuk. Anak saya dari Hadron. Assalamualaikum. Halo. Siapa ya? Yang pertama sholat nggak pakai khusyuk. Yang kedua sholawat nggak pakai penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan niat. Sampai kalau di bacaan Dalailul Khairat ada niat dan penghormatan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 perkara di dalam Durratun Nasihin
salat tanpa khusyuk. Yang kedua adalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Tadi yang enggak dihargain oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa bi babnya tentang tadi dengan Maidah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah itu sekilas saja ya, daripada kalau sholat tanpa khusyuk, as-salatu innama tamaskunun wa takhasyu'un. Salat itu adalah sukunul jawarih dan kekhusyuan hati. Pertama niat bil qalb, niat itu dengan hati. Nah ini semuanya ijma' ulama, para sahabat, kibar ulama sahabat menetapkan ya niat itu dengan hati. Wa yandabu an-nutqu, sunnahnya, nadabnya, sunnahnya adalah mengucap apa yang mau diucapkan. Gubaidat takbir, sebelum takbir sudah ada. Gimana? Liyu'ayinal lisan al-qalb, untuk menolong, membantu lisan itu hadir dengan hati ya. Dan keluar dari pendapat yang sebagian ulama mewajibkan mewajibkan wajib nutuk seperti Syafi'iyah kita mesti wajib nutuk, artinya nutuk artinya mengucap seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nggak boleh dia diam, nggak boleh dia begitu juga niat di dalam bersamaan dengan takbir mugarana. Wa yahdhur fi qalbihi fi'l as-shalah, dihadirkan di dalam hatinya gerakan-gerakan salat buatan yang mana dia bermaksud tadi untuk niat. Yang kita ambil niat itu ada 3 martabat: qasad, ta'arrud, ta'yin. Qasad, usalli, ta'arrud, menjelaskan salat itu wajib, fardu, atau ta'yin, menjelaskan salat ini subuh, zuhur atau asar, maghrib, isya. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Usalli fardal maghribi, cukup. Pintar ini orang, belajar. Usalli fardal isya sekarang. Yang lainnya semua sunnah. Salat rakaat sunnah. Karena udah ketahuin maghrib 3, maghrib 2 enggak? Maghrib 4. Enggak berubah-berubah maghrib, ya. Subuh juga 2, maka sunnah mengucapnya. Terus apa lagi? Ada adaan kita ucap sekarang, gitu. Sunnah juga. Mustaqbilal qiblah, sunnah juga. Itu semuanya lillahi ta'ala, sunnah juga nggak kita sebut karena sudah tahu semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Wa ya'abbaru anhu bi usalli, dan niat tersebut dengan ucapan yang dihadirkan di hati dengan gerakan bersamaan dengan ucapan usalli, ay uaddi, aku tunaikan. Fa yaqsud iqa'us shalah, yang dimaksud adalah dia jatuhkan pekerjaan salat, dilakukan pekerjaan salat. Fala yakfi ihdaruha fil dhihn ma'al ghaflah. Enggak cukup dia hadirkan di otak saja tetapi hatinya lalai. An qasdi iga'ilaha, yang dia maksudin apaan dia enggak tahu. Ikut aja asal gerak aja enggak bisa. Mesti ada dia mau sembahyang, dia mau niat, dia mau takbiratul ihram. Wa yahdhur fihi fardhiyataha, ya. Wa yahdhur fihi fardhiyataha, ya. Dia hadirkan juga di hatinya tadi salat ini fardhu. Ya. Enggak usah ta'arrud bil fardhiyah, ya. Dia mengerjakan yang wajib, yaitu salat 5 waktu. Ai ma faradahu Allah alaih, apa-apa yang Allah wajibkan kepada dia. Wa ya'abbar anhu bi fardhin in kanat as-salat fardan, ya. Dan juga disebutkan tadi dengan kalimatnya fardhal maghribi. Maghribnya ta'yin. Kalau itu salat wajib. Walaupun kifayah, yaitu salat jenazah. Apa disebutnya? Usalli fardhal kifayah, cukup. Kita enggak sebut hadhil janazah 4 takbirat.
mustaqbilal qiblah, semuanya sholli fardhu kifayah. Allahu akbar. Cukup gampangin orang yang mau masuk Islam. Baru belajar sembahyang jenazah disusahin, sholli fardhu kifayah arba'at ala hadal mayyit ya imaman. Akhirnya disusahin dia. Satu dulu sholli fardhu kifayah. Nggak ada lagi satu-satunya sholat fardhu kifayah, yaitu jenazah. Atau mu'adah, ya, disebut sholat mu'adah, diulang. Nabaran li asliha, cukup dia disebut ya fardhu mu'adah, yang mana dia ulang lagi. Biasanya sembahyang apa? Sembahyang bohor. Habis Jumat di sini mu'adah nggak? Mu'adah juga kan? Iya. Disebut tuh, ya, fardhu mu'adah. Atau kalau nadar, cukup niatun nadar. Ya. Usolli salatan nadar, ya, di niatnya sembahyang nazar, menunaikan kafarat nazarnya. Wa yahdhar ta'yinha. Nah, yang ketiga juga dihadirkan hatinya tatkala mengucap ta'yin. Tadi kita bilang qasad pertama. Yang kedua ta'arrud. Sekarang ta'yin, salat-salatnya 5 waktu tersebut. Salat maghrib, salat zuhur, salat asar dan seterusnya. Ismu salat, namanya salat maghrib, salat isya. Min kauni adatya waqtin atau sababin. Kalau yang lain yang disebut dengan mempunyai waktu tertentu atau karena sebab terjadi sesuatu. Fala takfi niyatul salatil waqt. Enggak cukup dia mengucap niat salatul waqt, salat yang sekarang. Enggak. Apa yang sekarang? Asar sebut asarnya. Enggak boleh dibilang ini waktu sembahyang salat ini waktu. Enggak bisa, karena mungkin awal, mungkin akhir, mungkin keluar. Kenapa? Bisa aja yang kelewatan, faedah yang sudah lewat waktunya dia sembahyang ini, nggak tahu waktunya udah keluar asar atau keluar subuh, sembahyang subuh udah keluar, disuruh dia bilang usolli salat hadzal waqt, nggak bisa, waktunya udah keluar, subuh ente bangun jam 7, nggak, mesti disebut subuh. Wa ya'abbar anhu bil-dhuhr awil asar awil maghrib wal isya wal subuh. Ta'yin itu menentukan, ya, dari sholat yang dia mau kerjain, dia kerjain sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bil qabliyah wal ba'diyah. Ya, kalau itu sholat sunnah, dia tentukan sholat sunnah tentu, sholat sunnatan qabliyah maghrib, sunnatan qabliyah zuhur, sunnatan qabliyah isya, 3 aja. Yang lain sholat qabliyah maghrib, subuh, qabliyah asar, qabliyah asar, ba'diyahnya subuh asar enggak ada. Atau sunnatan li'idul fitr, sunnatan li'idul fitr, sunnatan li'idul adha, sunnatan li khusufis syams atau khusufil qamar. Enggak cukup dia bilang sunnatul zuhur. Nah, karena ada ba'diyah, ada qabliyah. Dia harus sebutin sunnatan qabliyatul zuhur, sunnatan ba'diyatul zuhur. Maghrib gitu juga qabliyatul maghrib, ba'diyatul maghrib. Isya juga qabliyatul isya, ba'diyatul isya. Kalau subuh boleh cuma satu-satunya qabliyah, enggak ada ba'di. Sholli sunnat rak'atai fajr. Contohnya, sholli sunnatai rak'atai fajr. Aku sunat sembahyang 2 rakaat fajar. Maksudnya qabliyah, enggak maksud lagi ba'di, enggak ada. Begitu juga asar, rak'atai asar, ya. 2 rakaat sebelum asar. Falaisa lahum sunnah ba'diyah wala sunnatul id. Juga sembahyang id enggak ada sunnah qabliyahnya. Kalau kita masuk, ya imma kita sholat tahiyat masjid, ya imma sholat duha. Enggak ada sunnah qabliyah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga mau sembahyang kusuf di lapangan, sembahyang turun hujan, enggak ada qabliyahnya, enggak ada semuanya. Duduk aja langsung. Kalau kita mau sembahyang juga mungkin sunatul wudu, barusan berwudu. Atau kalau di masjid sunatul tahiyatul, kalau pas-pasan waktunya duha, ya salat duha. Enggak ada ta'yin, enggak ada yang dijelaskan di dalam sunnah-sunnah tersebut, ya. Sunat Id enggak ada qabliyahnya, dan khusuf dan istisqa dan lain-lainnya. Yuqad yusta'malu al-khusuf wal khusuf lisyams wal qamar. Boleh saja dua-duanya kalau kita menyebut kusuf bisa buat
gerhana matahari dan gerhana bulan. Khusuf begitu juga gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi di dalam ayat Allah, wa khasafal gamar, khasaf untuk apa tadi? Bulan. Khusuf untuk matahari. Fa idza hadarat hadhihi thalatha bi qalbi, kalau dia hadirkan tadi di waktu niat qasad, ta'arrud, ta'yin, di hatinya baru dia mengucap Allahu Akbar. Dan ditambah dibantu dengan nutup usolli fardal maghribi, 3 ucapan. Ini inti. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Baru dia mengucap Allahu ghaira ghafilin minha. Tuh, jangan dari takbiratul ihram dia ghafil, dia lalai, dia main, dia ngurusin tangannya, dia ngurusin jamnya atau handphonenya. Zaman sekarang banyak banget yang melupain sholat, ya. Bisa-bisa dia akhirnya ditakbir dia nggak ingat, dia ghafil, lalai. Innallaha la yaqbalu du'an min qalbin ghafilin, sahin lahin, ya. Sahin lupa, lahin main-main, sambil main. Wa yazidu fit ta'yin istihdaru ma'muman. Bagi makmum wajib mengucap. Kalau imam enggak. Kecuali Jumat, wajib si imam mengucap imaman. Karena dia memimpin banyak orang. Kalau sholat 5 waktu bisa, kita ini sendiri tahu-tahu ada yang makmum, bisa nggak jadi imam? Bisa. Tadi kan dia nggak ngomong imam, iya. Tapi tatkala ada pengikut makmum, jadi kita bisa hadirkan saya jadi Tapi kalau Jumat dari awalnya dia sudah mesti niat imaman sholat Jumat, nggak boleh dia nggak mengucapnya. Kalimat-kalimat sejenis makmuman, mu'tamman, aku bermakmum dengan imam. Au iktidaan, aku ikutin imam. Au iktimaman, aku mengambil dia menjadi imam. Au jama'atan, boleh. Sholli jama'atan, makmuman, mu'tamman, muqtadiyan, itu semua kalimat-kalimat sama dengan makmuman. In kana an-nawi jama'atan, kalau dia niat salat banyak beramai-ramai. Sholli fardal maghribi jama'atan. Ma'a al-imam, bersama dengan imam. Dan al-mutaba'ah amalun. Mengikut imam itu adalah gerakan-gerakan yang harus kita ikuti imam. Apa kata Rasulullah? Idza kabbara al-imamu fakabbiru, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Hanyalah dijadikan imam itu sebagai pengikut, ikutan, sebagai yang diikuti, ya. Kalau dia bertakbir, kalau engkau lalu bertakbir. Kalau dia sujud, rukuk, lalu engkau rukuk. Apabila dia sujud, lalu engkau sujud. Nggak boleh mendahulukan. Mendahulukan imam 3 kali batal. Rukun fi'li. Dia mendahulukan imam. Begitu juga terlambat 3 kali. Terlambat 3 kali bisa-bisa batal karena dia nggak mau mengikuti imamnya. Baik kecepatan mendahului, apalagi mendahului takbiratul ihram nggak sah. Mendahului salam masih bisa balik. Kalau mendahului takbiratul ihram nggak sah. Mendahului ruku sekali, mendahului i'tidal sekali, mendahului sujud sekali, tiganya udah lewat bisa batal. Kalau 2 masih bisa. Panjang kalau sholat, nggak habis-habis ilmu sholat, subhanallah. Kalau orang paham ilmu sholat aja udah alim, ya. Betul-betul, masing aja orang belum alim-alim, belum selesai ilmu sholat. Ngaji muhadzab, di dalam kitab muhadzab lebih ruwet lagi, apalagi kitab I'anatul Talibin, lebih ruwet lagi. Ulama dia petes, apa namanya, dia bedah-bedah satu kajian demi kajian, ya. Itu ulama-ulama ahli ilmu betul-betul di dalam pengarangannya loh. Sampai kita nggak bisa mengartikannya. Gimana ngartiinnya nih? Nggak masalah begini. Kedalaman. Maka mengikuti imam itu adalah gerakan yang harus dia taati, nggak boleh mendahului.
Dan begitu juga harus dengan niat mengikuti imam. Ya. Kalau dia hanya mengucap jamaatan boleh, makmuman, i'timaman, muqtadiyan boleh. Itu semuanya tasluh lil imam aidan. Untuk juga imam juga boleh ngomong. Misalnya dia imam berkata imaman jama'atan, ya. Jangan jama'ah minal imam wa ghairaha minal makmum. Jelas. Jamaah itu terhitung imamnya, baru makmumnya. Karena salah fikullin ala ma yaliqu bih. Masing-masing dengan layaknya sebagai makmum dia mengucap makmuman, dan sebagai imam dia mengucap imaman atau jamaatan. Wa yakfi lin nafil mutlaq. Tapi yang ketiga adalah cukup kalau dia sembahyang tadi ada zat sabab, ada zat waqt. Dan yang pertama salat fardhiyah 5 waktu. Yang ketiga yang paling rendah adalah salat nafil mutlak. Salat sunnah yang enggak ada waktunya. Mutlak kapan aja dong, silahkan. Mau siang, jangan waktu haram. Waktu tahrim ba'dal fajar atau ba'dal asar. Enggak boleh kita kerjain. Antara habis subuh sampai tatlu'al syams gadra romh. Setinggi galai kalau kita, setinggi tombak, baru boleh sembahyang tuh. Maful mutlak. Katanya Habib Haddad di masa mudanya setiap langgar pagi-pagi dari sembahyang pas naik segala dia muter ke langgar-langgar, ke masjid-masjid, dia nimba disembayangin. Muter ada 360 masjid. Gimana itu? 360 masjid dua rakaat. Dua rakaat itu masa muda giat-giat orang. Udah gitu buta lagi, bukan melek kayak gitu. Kan di dalam hadis kalau seseorang datang dari rumahnya ke masjid di waktu duha, dia seperti pahala umrah. Kiasnya seperti Kuba, masjid Kuba. Rasulullah setiap Sabtu ke Kuba waktu duha. Rasul bilang siapa yang berwudu dari rumahnya pergi ke Kuba, dia sholat 2 rakaat duha, dapat pahala umrah. Kata ulama, apakah masjid Kuba dia berbeda dengan masjid yang lain? Enggak, dia sama dengan masjid yang lain. Hanya 3 masjid yang mulia. La tuhshaddur rihal illa ala 3 masajid. Tidak boleh kita menuju bermusafir hanya kepada 3 masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang lain sama. Yang lain sama. Kita mau sembahyang di Masjid Marzudiyah sama. Mau sembahyang di Istiqlal sama. Mau sembahyang di Mekah, masjid-masjid yang lainnya sama. Tapi yang 3 ini maka tadi Kuba itu setaraf dengan masjid-masjid yang lain, tapi katanya dia yang terlama dari bangunannya. Maka kalau dia mau mengerjakan nafil mutlak cukup usolli sunnatan nafil mutlak, udah cukup. Aku sholat nafil mutlak. Nggak menyebutkan waktu, nggak menyebutkan nama. Atau usolli sunnatan lillah, selas. Aku sembahyang sunnah, udah termasuk di nafil mutlak. Kenapa? Wahwa mana ya taqiyad biwaqt wala sebab, enggak terikat dengan waktu dan tidak terikat ada sebabnya. Qasada ega as-salah. Dia hanya bermaksud bersolat di waktu itu, kapan saja, selagi tidak habis zuhur, habis subuh, habis asar. Li'annahu adna darajat salat. Kalau di waktu kita umrah habis tawaf, boleh kita waktu sholat kapan aja. Kecuali apa tadi? Kecuali rak'atai tawaf. Dan tadi kita bilang nggak boleh sembahyang habis subuh, habis asar. Tapi rak'atai tawaf terkecuali. Kalau kita habis tawaf, habis subuh, sembahyang boleh. Nggak boleh dilarang. Ya. Rasulullah berkata, jangan melarang seseorang sholat atau tawaf kapan waktu aja di Mekah, di Haram. Mau kapan, ada yang datang subuh, ada yang jam 1, ada yang 3, ada yang jam 5, sembahyang kapan waktu. Ada yang habis asar, habis subuh boleh sembahyang di Haram Makkah. Tapi Madinah enggak. Madinah nggak boleh. Nabi kita bijaksana.
Kalau dibilang Madinah juga ramai. Ya, tapi Nabi tunduk dengan aturan. Ya. Liannahu adna darajat salat. Salat nafil mutlak paling rendahnya. Ya, derajat salat yang paling terakhir. Idza qasada fi'la wajib husuluh. Segala salat yang dia maksud mengerjakannya pasti dia dapat pahalanya. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Panjangan. Enggak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim min fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil